Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nah, nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Nah, masa ini sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, antara lain Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun, yakni pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dan berpusat di Damaskus. Nah, pada masa ini perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah besar. Penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing. Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. B. Al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. C. Tarikh, yang meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin mereka, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. D. Ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Pada masa ini termasyhurlah 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal dengan qiraat sab'ah. E. Ilmu tafsir, yaitu ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam penafsiran Al-Quran. F. Ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. G. Ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca sesuatu kalimat di dalam berbagai posisinya. I. Al-ulumut dakhilah, yaitu ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakannya untuk kepentingan kebudayaannya Islam. Keberhasilan yang dicapai dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu material dan immaterial. Yang A. Bidang material. Yang pertama, Muawiyah mendirikan dinas pos. Yang kedua, Muawiyah merupakan khalifah yang mula-mula menyuruh agar dibuatkannya anjung dalam masjid. Yang ketiga, lambang kerajaan sebelumnya, Al-Khalifah Rasyidin, lambang itu menjadi ciri khas kerajaan Umayyah. Yang keempat, Muawiyah sudah merancang pola pengiriman surat atau pos. Yang kelima, arsitektur semacam seni yang permanen pada tahun 691 Hijriah yang dikenal dengan The Dome of the Rock. Yang keenam, pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik. Yang ketujuh, pembuatan panti asuhan untuk anak-anak yatim, panti jompo. Yang kedelapan, pengembangan angkatan laut. Yang kesembilan, Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi. Dan yang terakhir, merubah mata uang yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam.
Bidang immaterial. Yang pertama, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah. 2. Penyair-penyair Arab baru bermunculan setelah perhatian mereka terhadap syair Arab jahiliyah dibangkitkan. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Waktu dinasti ini telah dimulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta. Karakteristik pendidikan pada zaman dinasti Umayyah. A. Bersifat Arab. B. Berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam. C. Prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. D. Menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. E. Membuka pengajaran bahasa-bahasa asing. Kemudian menggunakan surau atau kutab dan masjid. Tempat-tempat pendidikan pada zaman dinasti Umayyah. Yang pertama, kutab. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, majelis sastra. Yang keempat, pendidikan istana. Dan yang kelima, pendidikan badiah. Oke, lanjut. Tokoh-tokoh yang muncul pada zaman dinasti Umayyah. Abu Ubaidah Muslim ibnu Ubaidah al-Balansi, Abu al-Qasim Abbas ibnu Farnas, Ahmad ibnu Iyas al-Qurtubi, Ibnu Abid al-Rah, Abu al-Qasim al-Jahrawi, Abu Marwan Abid al-Malik ibnu Habib, Muhammad ibnu Musa al-Raji, Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, Uraib ibnu Sa'ad, Abu al-Walid Abdullah ibnu Muhammad.